Baik, kita lanjut sekarang ya. Tadi sudah sampai komponen di lingkungan, sampai di satuan komponen lingkungannya, sampai di biosfer ya, bumi dan antariksanya. Nah, kemudian kita sekarang akan melihat interaksi komponen di dalam lingkungan. Nah, di dalam lingkungan, karena komponen di dalam lingkungan itu ada dua, komponen biotik dan abiotik. Nah, maka terjadi interaksi antara komponen biotik, abiotik. Tapi tidak hanya komponen abiotik dan biotik saja yang terjadi interaksinya, tapi karena ada dua jenis komponen, maka kemungkinan yang terjadi di lingkungan itu yang saling berinteraksi adalah komponen biotik dengan komponen abiotik. Artinya komponen abiotik membutuhkan komponen biotik. Yang kedua, komponen biotik membutuhkan komponen abiotik. Dan yang ketiga, komponen biotik yang membutuhkan komponen biotiknya. Jadi ada 3 interaksi besar yang terjadi di lingkungan. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama, komponen biotik yang membutuhkan abiotik. Jadi komponen abiotik ada di muka bumi ini karena ada komponen biotik. Satu contoh, makhluk hidup membutuhkan oksigen. Oksigen itu komponen abiotik. Makhluk hidup butuh oksigen. Berarti makhluk hidup itu biotik. Dari dua ini, ternyata komponen abiotik dipengaruhi oleh komponen biotik. Komponen biotik dipengaruhi oleh komponen abiotik. Nah, si oksigen yang dibutuhkan oleh berbagai makhluk hidup ternyata dipengaruhi oleh komponen biotik. Keberlangsungan oksigen yang ada di muka bumi ini tergantung dari komponen biotik. Siapa itu? Tumbuhan. Jadi selama tumbuhan masih memproduksi oksigen, maka oksigen di muka bumi ini akan ada terus. Maka interaksi yang demikian disebut dengan komponen abiotik membutuhkan komponen biotik. Yang kedua, komponen biotik membutuhkan abiotik. Tadi, makhluk hidup butuh oksigen, O2. Berarti makhluk hidup biotik membutuhkan abiotiknya. Ya, paham ya, itu contoh, salah satu contoh dari abiotik membutuhkan biotik, biotik membutuhkan abiotik. Yang ketiga, biotik membutuhkan biotik. Makhluk hidup satu membutuhkan makhluk hidup lainnya. Nah, kegiatan makhluk hidup satu membutuhkan makhluk hidup lainnya itu tergambar dari dua jenis. Yang pertama, yang disebut dengan interaksi makhluk hidup, yang disebut dengan pola interaksi. Dan yang kedua, yang disebut dengan tingkatan makhluk hidup. Ya. Tingkatan makhluk hidup bisa kita lihat dari 3 jenis. Yang pertama, rantai makanan. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Yang ketiga, piramida makanan. Oke. Sekarang kita bahas dulu interaksi makhluk hidup atau
biotik membutuhkan biotiknya dari yang pertama pola interaksi. Ya. Nah, pola interaksi makhluk hidup itu ada yang disebut dengan satu, netralisme. Apa itu netralisme? Artinya pola hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda jenis yang tidak saling berpengaruh. Jadi kalau ada makhluk hidup di suatu lingkungan beda jenisnya, tinggal rukun, tidak saling mengganggu, tidak saling berpengaruh, namanya netralisme. Contoh misalkan ada pohon singkong sama ular misalkan. Selama ular tidak makan singkong, singkong tidak makan ular, maka itu disebut dengan netralisme. Jadi hidup berdampingan aja. Yang kedua, ada yang disebut dengan antibiosis. Apa itu antibiosis? Antibiosis itu adalah pola hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda, namun satu dengan lainnya itu saling menekan. Pernah dengar istilah antibiotik? Nah itu. Ketika kita sakit, misalkan nih kita influenza, atau yang sekarang lagi tren misalkan corona. Ketika kita kena corona, kan ada makhluk hidup yang tinggal di situ ya. Ada kita, ada coronanya. Ketika corona masuk ke dalam tubuh kita dan membinasakan kita misalkan ya, membuat kita sakit, maka interaksi yang terjadi adalah parasitisme. Nanti ada tuh disimbiosis. Karena dia hidupnya mempengaruhi orang lain sehingga orang lain bisa sampai meninggal misalkan ya karena corona ini. Nah, kemudian dokter ngasih tuh antibiotik. Obat antibiotik misalkan yang berasal antibiotik itu yang berasal dari virus yang sama yang dijinakan atau di dalam tubuh kita deh. Di dalam tubuh kita juga ada antibiotik. Subhanallah, Allah menciptakan antibiotik di dalam tubuh kita yang disebut dengan sel darah putih atau antibodi. Ya. Atau zat kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Makanya disebut dengan antibodi. Nah, ketika ada zat atau partikel yang masuk ke dalam tubuh kita, contoh misalkan corona atau pilek lah ya, maka tubuh kita memproduksi antibodi sendiri. Nah, antibodi kita itu akan perang sama benda asing yang ada di tubuh kita. Nah, pola yang demikian disebut dengan antibiosis. Dia saling menekan, saling menyerang, itu antibiosis. Kemudian ada pola yang disebut dengan prey dan predasi. Pernah dengar istilah predator? Nah, predator itu adalah salah satu pola interaksi dalam satu lingkungan di mana ada prey dan predator. Artinya memangsa dan dimangsa. Prey itu yang dimangsa, predator yang memangsa. Rusa dan harimau. Harimau disebut predator, rusa disebut prey. Predator ini punya ciri. Setiap makhluk hidup predator itu punya ciri. Bisa kita lihat dari kuku, bisa kita lihat dari paruhnya yang melencing, bisa belajar gitu, bisa cairan kimia yang diproduksi oleh dirinya sehingga mematikan lawan itu namanya bisa. Ya. Itu prey dan predator. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu ada 3 jenis. Polanya ada negatif, positif, dan nol. Ada yang disebut dengan simbiosis mutualisme, komensalisme,
dan simbiosis parasitisme. Mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Apa itu mutualisme? Mutualisme itu biasanya ditandakan dengan positif-positif. Artinya, dua jenis makhluk hidup yang tinggal bersamaan yang saling memberikan dampak positif. Dan kalau salah satunya nggak ada, bisa menyebabkan mereka akan mengalami kepunahan. Contoh misalkan, contoh mutualisme, misalkan kerbau dengan burung jalak. Kerbau itu di tubuhnya ada parasit, ada kutu. Ya. Nah, otomatis dong dengan adanya dia kutu di dalam tubuhnya, dia akan mengalami kerugian. Bisa gatal, bisa ya nggak enak lah ya dalam tubuhnya. Nah, dengan adanya burung jalak di atas tubuhnya, maka burung jalak dengan kerbau hubungannya adalah mutualisme. Ketika burung jalak makanin kutu yang ada di di badan si kerbau, maka kerbau mendapatkan keuntungan, hilang parasitnya. Burung jalak juga diuntungkan karena dia mendapat makanan dari kerbau berupa kutu. Nah, hubungan kerbau dengan burung jalak itu namanya mutualisme. Tapi kalau burung jalak dengan kutu, itu namanya parasitisme. Simbolnya negatif positif. Siapa yang positif? Burung si kutunya. Karena mendapatkan keuntungan, dia bisa nyedot darah dari si kerbau. Sementara si kerbau dirugikan karena bisa bikin gatal gitu kan ya. Kemudian jadi terinfeksi kulitnya. Nah, itu mutualisme, parasitisme. Kemudian yang ketiga, komensalisme. Komensalisme adalah pola hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Yang satu diuntungkan, yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Makanya simbolnya positif 0. Positifnya itu berarti dia punya keuntungan. Yang satu lagi tapi tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Itu namanya komensalisme. Contohnya, misalkan contohnya seperti ikan hiu dan ikan remora. Tahu ikan remora, ikan kecil-kecil yang ada di bawah perut hiu. Nah, si ikan remora itu mendapatkan keuntungan dari ikan hiu. Sementara ikan hiu nggak terpengaruh apa-apa. Mau ada di bawah perutnya atau enggak masalah buat ikan hiu. Mau dimakan juga kecil-kecil gitu kan ya. Kata ikan hiu nggak cek Sunda nama moal jadi cihil-cihil acan. Gitu kan ya. Tapi ikan remora kalau jauh dari ikan hiu, hidupnya akan terancam. Karena dengan dia berada di bawah ikan hiu, yang akan memangsanya disangkanya anak ikan hiu, padahal bukan anak ikan hiu. Ya, jadi dia akan mendapatkan keamanan. Terus belum lagi kan biasanya ikan hiu kalau makan berceceran. Nah, ikan remora yang ngambilin cecerannya. Sehingga ikan remora diuntungkan dengan berpola interaksi dengan ikan hiu. Bisa dapat makanan, bisa dapat perlindungan. Sementara ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa dari ikan remora. Paham ya? Nah, itu pola interaksi yang terjadi antara makhluk hidup biotik dengan biotiknya. Dengan memperhatikan pola interaksi. Nah, interaksi makhluk hidup antara biotik dengan biotik selain pola interaksi juga bisa digambarkan melalui rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu.
Jadi membentuk sebuah rantai, tahu rantai ya, yang saling berikatan satu sama lain. Nah, di dalam sebuah gambar pola interaksi dari biotik dan biotik, maka kedudukan makhluk hidup itu ada yang bertindak sebagai satu, produsen, dua, konsumen, dan ketiga, dekomposer. Apa itu produsen? Produsen adalah semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga tidak membutuhkan orang lain sebagai sumber nutrisinya. Nah, biasanya kelompok produsen ini cirinya dia mampu melakukan kegiatan yang namanya fotosintesis, mengubah unsur yang ada di alam menjadi sumber nutrisinya melalui proses tadi fotosintesis dengan bantuan sinar cahaya matahari. Itu namanya produsen. Kemudian yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Maka berdasarkan sumber makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut dengan herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah kelompok makhluk hidup yang herba. Herba itu tumbuhan, forare itu makan. Berarti makanannya berasal dari tumbuhan. Dan biasanya dia memiliki kedudukan yang disebut dengan konsumen tingkat 1. Kemudian yang kedua, karnivora. Asal katanya dari karniva dan forare. Karniva itu daging, forare itu makan. Jadi makhluk hidup yang sumber nutrisinya atau makanannya berasal dari daging. Nah, biasanya dia sebagai predator gitu kan ya tingkatannya. Nah, di dalam rantai makanan atau piramida makanan atau jaring-jaring makanan, biasanya dia dimasukkan ke dalam tingkatan konsumen tingkat 2. Ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan omnivora. Omniva itu segala. Forare makanan. Jadi pemakan segala, mau tumbuhan, mau hewan gitu ya, atau daging gitu kan ya. Nah, itu namanya omnivora. Ya, tapi awas nih, jangan juga disebut karena sekarang musim diet gitu kan ya. Ada orang yang hanya makannya tumbuhan aja. Mana mah herbivora. Jangan. Ya, untuk manusia ada namanya vegetarian. Kalau pada yang makan daging terus gitu ya, kamu makan karnivora gitu kan ya. Jangan juga ya. Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi tingkatannya. Ya, maka di dalam rantai makanan ada yang kedudukannya sebagai produsen, konsumen, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya, tergantung dari letak kedudukannya dia di mana. Kemudian ada yang disebut omnivora. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai. Jadi subhanallah, Tuhan menciptakan, mendesain bumi ini sangat sempurna. Cuma kitanya aja yang kadang-kadang lalai ya. Dekomposer itu adalah pengurai. Jadi segala sesuatu di muka bumi ini yang sudah tidak punya fungsinya, maka akan diuraikan. Oleh siapa? Oleh dekomposer. Tapi dekomposer ini tidak bisa menguraikan zat-zat anorganik, karena dia memang diperuntukkan untuk yang organik saja. Nah, siapa dia? Jamur, bakteri, gitu kan ya. Jamur, bakteri, itu namanya dekomposer. Nah ya. Nah, sampai di sini kalian paham? Oke. Nah, kemudian rantai makanan. Rantai makanan itu apa sih? Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Jadi urutannya harus jelas. Harus dimulai dari produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, gitu kan ya. Baru dekomposer. Dalam satu urutan tertentu. Jadi cuma satu urutannya. Beda lagi kalau dengan jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu adalah sekumpulan dari rantai makanan. Kenapa bisa ada jaring-jaring makanan? Karena kalau kita perhatikan ya, di dalam lingkungan, ternyata yang makan padi bukan cuma manusia. Bukan cuma ayam, misalkan ya. Ternyata bukan cuma tutut, misalkan, atau keong. Tapi juga misalkan ada belalang, kan ya.
Nah, ada tutut, ada keong, ada belalang, ada manusia, misalkan gitu ya, ada ayam. Nah, itu juga bisa mempengaruhi dari jaring-jaring makanannya, sehingga rantai makanannya berbeda, sehingga kalau dikumpulin di awalnya dari padi, sehingga di padi nanti ada cabang-cabang. Nah, itu disebut dengan rantai makanan. Nah, yang terakhir adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah kedudukan suatu makhluk hidup di dalam suatu lingkungan. Nah, ya kan, ada yang produsen di paling bawah, naik lagi yang kedua konsumen, yang ketiga konsumen tingkat 3, misalkan kalau ada konsumen tingkat 3-nya, 4, 5 sampai di atasnya itu dekomposer. Jadi jangan sampai terbalik piramidanya. Lingkungan yang seimbang adalah lingkungan yang digambar atau tergambar dalam sebuah piramida makanan yang moncongnya ke atas. Tapi kalau misalkan suatu lingkungan yang jika dipetakan dalam sebuah piramida, piramidanya terbalik, maka lingkungan tersebut bukan lingkungan yang alami. Ya, berarti lingkungannya sudah tercemari. Begitu anak-anakku sekalian. Nah, itu tentang tentang lingkungan dan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang Ibu terangkan atau Ibu jelaskan pada kesempatan kali ini. Baik, apabila kalian mengalami kesulitan dalam memahami video dari Ibu, kalian boleh komen di kolom komentar, Bu, tolong penjelasannya jangan terlalu kecepatan. Misalkan, Bu, seperti apa mau kalian, boleh kalian sarankan. Ibu tunggu sarannya di kolom komentar yang ada di channel Ibu ya. Ibu tunggu. Ibu doakan selalu, mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu bersama. Baik ya, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Tugasnya boleh dilihat di Google Classroom. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Bye.